Halo sahabat Ubud Indonesia, salam optimis buat Anda semua. Tayangan video tadi adalah kegiatan yang dilakukan oleh mereka ini nih, sebuah komunitas yang menamakan diri mereka S2K. Dan untuk mengenal mereka lebih dekat, kita langsung aja ya berbincang-bincang dengan mereka. Dan kebetulan saat ini saya berada di salah satu kediaman dari mereka nih, kediaman dari ketua nih ya, dari Pak Ketuanya. Oke, diawali dari sampean Mas, boleh tahu namanya siapa? Nama saya Rosidi. Mas Rosidi. Oke, sehari-hari ngapain Mas Rosidi? Sehari-hari sawah ya Pak, tani. Petani ya. Oke. Terus Mas Rosidi, kami ada pertanyaan nih. Kalau boleh tahu apa sih alasan yang membuat sampean itu untuk bergabung dengan S2K? Boleh tahu? Oke. Saya gabung dengan S2K. Saya punya prinsip, saya ingin hidup saya itu sedikit bermanfaat untuk orang lain, khususnya untuk fakir miskin, kaum duafa. Seperti itu ya, luar biasa. Itu alasannya, tidak ada yang lain. Itu alasannya. Tidak ada. Oke, luar biasa. Terus kalau sampean Mas, boleh tahu siapa namanya? Saya Heri Pak. Oke, Mas Heri. Sehari-hari ngapain Mas Heri? Ya kerja dagang. Dagang. Oke, pedagang nih ya. Kalau alasan dari Mas Heri dalam bergabung dengan S2K, boleh tahu? Boleh. Jadi alasan saya untuk
gabung di S2K ini kayak ada punya rasa tanggung jawab, saya harus berbuat untuk orang-orang di sekeliling saya terutama Gitu ya. yang membutuhkan, dan para kaum duafa fakir miskin. Itu alasannya. Iya, dengan segala keterbatasannya. Oke, luar biasa Mas Heri. Dorongan untuk berbuat sesuatu bagi para kaum duafa, luar biasa. Terus Pak Ketua nih, bisa memperkenalkan diri Pak Ketua? Terima kasih. Nama saya Edi Suwarno. Untuk aktivitas setiap harinya saya karyawan swasta di TPR Wilis Genteng sini. Oke. Yang pasti dengan niat yang baik, ada suatu kesempatan serta panggilan untuk berbuat baik, terutama untuk para kaum duafa di sekeliling, rekan-rekan, para sahabat semuanya. Oke. Dari itu saya bergabung dengan para sahabat ini untuk berguna bagi sama. Luar biasa. kaum duafa. Itu alasannya ya, dalam melakukan hal ini ya, luar biasa. Berikutnya Mbak. Terima kasih, nama saya Koni Arina Pristiwanti. Saya Pak, 1 Desember 2017 saya ambil pensiun dini dari Bank BTPN. Lalu sampai saat ini aktivitas saya murni ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga ya, oke. Alasan saya bergabung di S2K bersama dengan teman-teman yang luar biasa ini, awalnya saya dihubungi sama Mas Edi. Saya merasa tertantang untuk sedikit aja berbuat kebaikan untuk sesama, dan Begitu. saya ingin sekali mampukah saya untuk sedikit aja bermanfaat untuk sesama. Khususnya sasaran dari kami teman-teman dari S2K adalah kaum duafa. Gitu ya, luar biasa Mbak Koni, luar biasa. Berikutnya Mbak. Oke, nama saya Mia. Pendek sekali ya. Sebenarnya panjang, Pak. Oke. Keseharian saya cuma ibu rumah tangga, Oke. mengurus 4 orang anak. 4 orang. Baru 4 orang anak, sahabat Baru Indonesia. 4 orang. Oke. Baru Terus boleh tahu alasannya Mbak Mia? Alasannya sih ya panggilan hati aja ya. Dan nggak beda jauh dari teman yang lain. Pengen bermanfaat aja untuk sesama. Oke, luar biasa. Rupanya komunitas S2K ini diisi oleh orang-orang yang sungguh baik hati. Luar biasa. Amin. Amin. Oke, terus begini nih, tentunya kita semua kan pada ingin tahu nih, siapa gerangan S2K ini, kalau gitu. Jadi, siapa nih di antara teman-teman ini yang mewakili untuk kita kulik-kulik nih, kalau gitu. Dan share cerita, kisahnya pada sahabat Tubuh Indonesia semua. Siapa yang ditunjuk? Mbak Koni? Oke, Mbak Koni ya. Makasih Mas Edi. Oke. Makasih, teman-teman. Oke, Mbak Koni, bisa diceritakan S2K ini sejak kapan dibentuk? Secara tercatatnya ya Pak Oke. ya, terbentuk mulai 29 Maret 2019. Oke, dan anggotanya ada berapa? Anggotanya ada 6. Kebetulan ini absen 1. Absen 1 ya. Kebetulan beliaunya nggak sempat hadir karena keseharian beliau adalah salah satunya kegiatannya sebenarnya banyak kalau Mbak Antin itu. Oke. Salah satunya perias manten, kebetulan hari ini Ada beliau job. ada job. Oke, Ya, nggak luar bisa biasa. ditinggalkan. Oke, dan salam kenal Mbak Antin dari kami. Sayang sekali ya, beliaunya tidak bisa hadir. Kepo Oke. Pak kalau ada Mbak Antin. Oh, mestinya seru ya? Iya. Oke, mestinya seru. Oke, terus begini, bisa diceritakan cerita awalnya itu bagaimana? Awal terbentuknya S2K ini bisa di-share ke kita nih? Sebelum 29 Maret 2019, Oke. dari kami salah satu anggota dari S2K, Mas Heri khususnya,
pada saat itu. Ini saya menceritakan kondisi sejarah lah ya Pak ya. Iya, Sejarahnya. kita menanyakan sejarahnya Jadi, nih. Mas Heri di daerahnya, Ya, Mas Heri curhat nih ceritanya. Saya juga belum bergabung waktu itu di mereka. Mas Heri menurut ceritanya beliau merasa terpanggil. Di daerahnya ternyata masih banyak, khususnya kaum duafa di tempat beliau ya, itu yang sangat membutuhkan, sangat kekurangan tapi belum mendapatkan perhatian, baik itu dari sekeliling ataupun dari keluarga. Jadi banyak sekali kaum duafa di tempat beliau ini, di daerah beliau ini yang masih sangat miris lah Pak, kalau ini sangat miris untuk kita bantu. Beliaunya, maaf ya, bukan saya gimana, beliaunya juga bukan dari kalangan orang yang berada, tapi beliaunya mempunyai hati yang tulus untuk, maaf ya, silakan, enggak apa-apa, untuk tertantang membantu orang-orang yang membutuhkan di sekitar beliau. Lalu beliau dengan hasil pemikirannya, beliau menghubungi teman dekatnya. Menurut cerita mereka teman waktu sekolah, Mas Heri ini menghubungi dua orang apa ya, Mas Hedi menghubungi Mas Hedi, lalu ngobrol-ngobrol, akhirnya mereka bertiga, Pak Rosidi, Kak Rosidi, Mas Heri dan awalnya ya, cerita awalnya nih. Cerita awalnya mereka nongkrong nih Pak, biasa kaula muda. Mereka kan berondong gitu. Biasanya ngopi-ngopi gitu ya. Ngopi-ngopi. Mereka bertiga nongkrong di sebuah warung kopi. Untuk kali ini mereka nggak membahas masalah cewek Pak, tapi mereka membahas masalah cewek-cewek dan berondong-berondong yang udah sepuh yang membutuhkan perhatiannya beliau-beliau ini. Lalu dari situ mereka memantapkan hati. Mereka kan pastinya mempunyai teman. Mereka menghubungi teman-temannya, salah satunya mungkin termasuk sampean ya. Termasuk saya. Lalu waktu itu tanggal 29 Maret tersebut, tanggal 29 Maret Pak. Tahun berapa tuh? 2019. 2019 ya. 2019. Saya masih ingat karena saya langsung otomatis mencatat udah Pak. Memanggil salah satunya adalah saya dan Mbak Mia, Mbak Antin, masih ada beberapa orang sebetulnya Pak, cuman mereka karena kesibukan kan ya, akhirnya yang aktif hanya kita berenam. Di Simpang 3 Rogo Jambi. Di Simpang 3 Rogo Jambi, Mas Edi berinisiatif untuk mengumpulkan, akhirnya di situ berembuk, akhirnya tercetuslah komunitas kami ini. Tercetuslah dengan rembuk yang sebetulnya secara mengalir dengan sendirinya, kan gitu ya Pak Edi ya, mengalir dengan sendirinya. Akhirnya tercetuslah sebuah nama Sahabat Sedekah Kreatif. Sebetulnya mungkin Mas Edi dan Mas Heri dan Pak Rosidi sudah punya gambaran kita akan memberi nama apa, tapi dicetuskan istilahnya diketok palu pada tanggal 29 Maret 2019 di Simpang 3 Rogo Jambi. Dan info untuk Anda sahabat Indonesia, karena tadi saya juga tidak sempat menyebutkan ya, S2K itu kepanjangannya Sahabat Sedekah Kreatif. Seperti itu ya? Seperti itu ya. Cerita awalnya begitu. Dari curhatan salah seorang, wah, luar biasa Mas Heri. Jadi pelopornya nih, termasuk kalian ini, punya ide awalnya. Terus begini. Setelah terbentuk, ini kan begini nih. Tentunya kita semua juga melihat di video sebelumnya ya, kan cukup banyak tuh penerima sembakonya ya. S2K ini donasinya dalam bentuk sembako ya. Itu kan sampai berapa orang tuh? Waktu kegiatan yang kemarin itu menyumbang untuk berapa orang itu? Kemarin 52 orang Pak. 52 orang ya. Rata-rata yang tersalurkan untuk donasi kita rata-ratanya 50 sampai 60 orang. Dan itu komunitas S2K memberikannya secara rutin ya, dalam 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Boleh tahu nggak nih kita? Tentunya kan itu juga
bukan jumlah uang yang sedikit ya. Sumber dananya dari mana? Sumber dananya, jadi gini Pak, di 29 Maret 2019, Alhamdulillah kita diberikan kemudahan sama Allah. Jadi pada saat 29 Maret itu benar-benar kita efektif, benar-benar langsung terbentuk dan mematangkan, dan bulan berikutnya, di bulan Aprilnya kita sudah bisa menyalurkan loh Pak. Padahal jeda waktunya hanya sedikit. Jadi awal bulan April kita sudah bisa menyalurkan. Di situ itu ceritanya pada saat itu kita langsung menurut arahan ketua pada saat itu, dari masing-masing anggota yang hadir di Simpang 3 itu kita harus bisa mengambil donasi. Nah, iya, kita harus bisa membawa masing-masing donasi. Kayak kita ini bukan orang-orang yang berkelebihan, mungkin kecuali ketua ya Pak ya. Kalau ketuanya ini rupa-rupanya seorang sultan, sahabat. Nah, seorang sultan. Nah, jadi karena kita bukan orang-orang yang berkelebihan, maaf, kita sangat mensyukuri karunia Allah sih, bukan kita bilang bahwa kita miskin, enggak. Maksudnya kita enggak orang yang berkelebihan gitu, enggak. Kita langsung berinisiatif menurut arahan ketua, kita harus bisa masing-masing anggota ini untuk membawa masing-masing itu membawa donatur. Dan yang ramai pada saat ini itu adalah kan medsos. Masing-masing dari anggota pasti dong di zaman saat ini nggak mungkin punya Facebook, nggak mungkin punya IG gitu kan ya, nggak mungkin punya WA. Langsung Pak, otomatis kita nge-share di sana. Lalu dari masing-masing anggota pastinya kan juga punya grup, mungkin grup sekolah, grup kuliah, grup teman jadi kerja, seperti itu ya. Setelah terbentuk, akhirnya membuat kesepakatan masing-masing dari anggota S2K ini mencari donatur. Dan dari hasil donasi mereka itu diwujudkan untuk dalam bentuk sembako untuk dibagikan itu ya. Seperti itu ya. Dari awalnya ini cerita ya Pak ya. Awal-awal itu kan sangat banyak sekali respon dari masyarakat ya. Masyarakat itu kita seluruh Indonesia loh Pak, luar biasa pada saat itu. Luar Indonesia, ada bahkan yang dari artis, ada juga. Ada artis ya? Ada. Halo Mas Sigit tadi. Luar biasa. Nah, itu juga menyumbangkan dari kita, dari teman-teman kita sebetulnya, dari teman, dari saudara, dari ini, karena kita menyebarkan di medsos. Nah, dari situ mereka langsung ini, saya karena memang suka mencatat ya Pak ya, saya mencatatnya. Kalau nggak salah pada saat itu dari catatan itu kita sampai mengumpulkan donasi 7 juta. Excited sekali buat kita pada saat itu karena baru terbentuk, responnya luar biasa. Awal kita menyalurkan nggak hanya berupa beras Pak, karena kan dari donasi itu kan banyak, uangnya kan banyak. Dari saldo 7 juta tersebut kita rupakan berupa beras. Dan pada saat itu gula, minyak, dan masing-masing dapat 50.000. Jadi saya buka kitab dulu ya Pak ya, berapa orang pada saat itu. Sedikit banyak saya ada gambaran dah. Jadi begitu ya. S2K ini terkait penerima sumbangan, juga bentuk sumbangan itu juga tidak tergantung dari donasi juga ya. Jadi bisa sekali waktu di 50 orang, bisa juga lain waktu 75 orang, seperti itu ya. Bulan Agustus itu kita sampai 73 orang. Kalau dari cerita Mas Heri tadi, di daerahnya dia sendiri aja kalau 50 sampai 75 orang ada yang dibutuhkannya. Jadi sebetulnya ya memang banyak lah ya di daerah kita ini para kaum duafa yang sangat butuh perhatian ya. Kita mau turun pasti masih banyak. Dan itu yang mendorong sampean ya untuk bergabung dengan ini, luar biasa. Jadi seperti itu ya. Terus begini, pertanyaan berikutnya nih. Tadi kita semua melihat di video tuh para penerima sembako dari S2K ini. Kalau kita melihat memang betul-betul para orang tua yang kondisinya minim.
pertanyaannya begini. Dari mana sampean bisa mendapatkan data dari mereka itu? Nah, bisa diceritakan. Terkait dengan cerita awal saya tadi ya Pak ya, Oke. Kan bermula dari curhatan hati seorang Harry, Oke. gitu ya. Jadi otomatis kan kita bukannya fokus, kita pada saat itu kita yang kebanyakan kita di daerahnya Mas Harry, Mas Edi dan Kak Rosidi. Oke. Jadi kita dari 6 orang admin itu kita langsung berkumpul berbaur, pastinya kita survei dulu Pak. Jadi sebelum penyaluran Pak Heri kan sudah, Pak Heri, Pak Kak Rosidi dan Pak Edi pada saat Oh itu. iya iya iya. Beliaunya ini survei di daerahnya dia, di daerahnya beliau-beliau ini mana-mana kaum duafa yang di situ belum mendapatkan perhatian lebih dari sekitar. Oke. Akhirnya terkumpullah pada saat itu dari donasi yang ada dan 52 orang pada saat itu. Memang untuk awalnya itu pure di daerah mereka dulu. Oke. Dari yang 3 admin ini, dari 3 anggota ini kita belum mengambil kasarannya apa ya kalau kita bilang Jatah. Oke. Kita bilang jatah. Saking banyaknya ya. Oke, oke. Begitu kita terjun ke daerah beliau bertiga. Bareng itu Pak, kita Pak pada Ya. saat awal itu sambil ya sekalian kan kita satu masing-masing personnya ini kan nggak kenal akrab, kayak Mas Heri sama saya itu nggak kenal. Awalnya ya. Ya, awalnya nggak kenal. Kalau saya sama Mas Edi apal udah Oke, banget ya. oke. Saya sama Mbak Mia nggak kenal, sama Mbak Antin nggak kenal. Nah, dari situ kita seperti ya layaknya seorang sahabat. Sahabat itu kan bisa dibilang melebihi, bahkan kadang-kadang melebihi saudara ya Pak. Ya. Sahabat itu berbagi dalam hal suka dan duka. Oke. Dari situ Allah memberikan jalan. Nggak ngerti Pak, kita mengalir dengan sendirinya, kita terkait dan merasa dekat satu sama lain. Oke. Itu yang dinamakan sahabat. Ini terkait dengan arti nama sahabat sedekah kreatif yang ternyata direalisasikan pada saat kita melakukan penyaluran yang pertama. Yang penyaluran pertama itu dari hasil survei beliau bertiga di Oke. daerah beliau bertiga. Oke. Nggih. Dapat dah saya. Jadi begini ya. Berarti masing-masing anggota tidak hanya di awal mencari donatur, tapi masing-masing anggota itu juga mencari para calon penerima Penerima donasi. donasi ya. Oke. Rujukan istilahnya. Oke, luar biasa, luar biasa. Kita ada data, kita turun, kita cari. Oke. Oke, luar biasa, luar biasa. Jadinya kita tahu nih. Ya. Mungkin sedikit tambahan Pak. Oke, Kreatifnya, silakan. kreatif, maaf ya, bukan kita sombong atau apa. Kebetulan kita terdiri dari 3 cowok dan 3 cewek. Oke. Kalau mungkin bantuan, maaf ya, kita nggak ngomongkan merek ya. Oke. Kadang-kadang kan bantuan kita memanggil ya. Oke. Si A, si B, si C, ayo datang di tempat ini ngambil, bahkan Oke. kita bawa kupon. Kreatifnya kita adalah Mengantar. lagi kita bukan sombong. Kita datang di seleb ya Pak ya, di seleb kita belanja gula kopi di salah satu toko. Lalu kita mengantarkan di masing-masing penerima bantuan. Luar biasa. Dan karena dokumentasinya sih kita ada Pak. Oke. Jadi maaf, bukan saya sombong, Mbak Mia bukan sombong, 4 orang anak loh Pak ya. Ya. Kita mengambil sedikit waktu kita untuk keluarga. Kita jalan yang biasanya mungkin kayak saya nggak pernah junjung beras ya Mas, Ya. ya Pak ya. Kita junjung beras karena apa? Siapa lagi yang harus kita Ya. mintain bantuan? Luar biasa. Dan terus terang sahabat Indonesia, cerita dari Mbak Koni ini sebetulnya masalah yang sudah umum ya. Kita tentunya juga sering mendengar, bahkan bantuan-bantuan yang diberikan kepada mereka itu mengharapkan si penerima itu untuk datang mengambil. Kadang itu bisa jadi juga masalah. Kalau penerimanya itu orang yang sudah dalam keadaan fisik yang Tuh. tua, seperti itu ya Pak Koni? Ya. Dan mereka ini berinisiatif untuk mengantarnya, luar biasa, luar biasa. Oke, oke, terima kasih banyak pada S2K Terima kasih banyak juga atas waktunya sudah mengizinkan kami dari UB Indonesia untuk membagikan cerita kepada sahabat UB Indonesia semua nih. Nah, dan selanjutnya begini. Seperti biasa di podcast kita nih,
kita itu ngasih kesempatan kepada narasumber kita itu untuk memberikan pesan. Jadi siapa nih yang ditunjuk? Untuk kali ini ketua aja, Pak. Oh, ketua ya. Oke. Silakan Pak Ketua. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan nih pada sahabat Indonesia. Terima kasih. Yang pasti pesan untuk kita semuanya, banyak cara untuk berbuat baik. Saya yakin di sekeliling kita, terutama di Banyuwangi, masih banyak orang-orang baik. Dan alhamdulillah, puji Tuhan, puji syukur, S2K juga ditemukan oleh orang baik sama OB yang ada saat ini. Terima kasih banyak. Jadi saya mengajak seluruh rekan-rekan di sekeliling saya, dimanapun berada, untuk bisa bergabung bersama S2K untuk berbuat baik untuk sesama, terutama untuk para kaum duafa. Kita akan menjaga amanah ini dengan sebaik-baiknya. Oke. Luar biasa. Pak, maaf, mungkin sedikit tambahan tadi lupa terlewatkan untuk sahabat sedekah kreatif untuk donasinya. Jadi di akhir donasi itu selalu kita nolkan. Jadi semisal kita dapatnya donasi di bulan ini 5 juta, untuk periode berikutnya itu kita kembali ke nol. Semuanya kita salurkan. Kembali lagi, bukan S2K anggota kami yang di sini ini ria atau apa, dari kami sama sekali tidak ada honor. Seperti yang disampaikan Pak Edi di awal mengajak saya untuk bergabung di S2K, beliau mengatakan, Mbak Koni, sampai nggak pingin tang, pingin apa Pak? Kan sampai bisa istirahat di rumah aja, sampai nggak pingin gajian yang lebih besar. Saya ditanya seperti itu namanya, apalagi perempuan ya Pak ya. Saya langsung, wow, gimana Pak? Gitu ya. Pikir tawaran dari konglomerat ini rupanya. Siapa yang berani menggaji saya lebih besar? Pak Edi langsung bilang gini, ojo kaget sih, rumah aku ngomong kayak gitu. Bapak gitu, langsung dia bilang, ini gajinya langsung dari Allah. Luar biasa. Luar biasa seperti itu ya. Jadi tadi Mbak Koni ini sudah menjelaskan sahabat Indonesia, mereka tidak ada menyisa-nyisakan saldo. Maka dari itu tadi mereka juga dengan jujur bilang kepada kita, ya kan, bahwa penerimanya itu juga fluktuatif gitu, tergantung dari dananya ya. Dan sebelum saya tutup, tentunya ada satu pertanyaan nih dari saya yang terakhir. Tentunya S2K pasti menerima donasi kan? Dan bagi Anda, sahabat Indonesia, yang tergerak hatinya mungkin untuk mensupport kegiatan dari mereka ini, nantinya bisa menghubungi mereka ya. Nanti tolong disampaikan ke kita nomor-nomor yang bisa dihubungi, dan Anda tentunya bisa menghubungi mereka pada nomor HP yang tertera pada layar. Tidak ada lagi tambahan? Tidak ada? Dan itulah tadi sahabat Indonesia, perkenalan kita dengan komunitas S2K. Luar biasa ya mereka ini. Di sela-sela kesibukan mereka setiap harinya, mereka masih memikirkan keadaan orang lain dan bahkan meluangkan waktu untuk datang membantu. Dan dari bincang-bincang tadi, kita semua bisa tahu hanya satu hal yang melatar belakangi mereka ini untuk melakukan itu semua, yaitu keinginan untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. Sungguh suatu sikap yang patut untuk kita jadikan contoh.
Semoga kisah mereka ini bisa menginspirasi kita semua dan bahkan bisa membuka mata hati kita untuk mau bertindak atas nama kebaikan. Salam optimis dan salam OB Indonesia.